Bapak Ibu semua udah baca artikel ini kan? Sudah ya? Udah Pak, udah. Oke, mantap. Jadi Bapak Ibu, bandar saham itu pasti ada, ya, harus ada. Tergantung sahamnya. Ketika sahamnya besar, otomatis ada beberapa market maker, ya. Ya, istilahnya itu adalah market maker, Pak Ibu ya. Market maker. Ya, jadi atau perusahaan pengelolaan dana, apapun itu, kita sebut aja namanya market maker, atau kalau orang awam bilang bandar saham. Nah, fungsi mereka itu adalah yang mengisi, yang memberikan likuiditas atas saham, oke? Likuiditas atas saham seperti ini, ya, kayak gini, Aisyah, gini ya, Aisyah, oke? Ada bid, ada offer seperti ini, ya. Itu yang ngisi bukan investor aja, Pak Ibu. Yang ngisi ini juga adalah para market maker. Jadi mereka lah yang memberikan likuiditas atas saham. Jadi Bapak Ibu supaya gampang beli dan gampang jual. Ya, itulah fungsi market maker. Nah, market maker ini adalah seperti yang Bapak Ibu pernah baca di tulisan saya, mereka ini adalah bagaikan Tuhannya saham ini, Bapak Ibu. Jadi mereka udah dijamin ngerti duluan, ya. Bahkan sebelum laporan keuangan itu bisa keluar, mereka kemungkinan besar, ya, akan ngerti duluan. Itulah kenapa banyak sekali terjadi sebuah saham tiba-tiba naik, ya. Kemudian sorenya ternyata, ya, oh ternyata laporan keuangan saham ABCD ini melonjak naik berapa persen, ya, sehingga menimbulkan sentimen positif. Nah, kalau beli saham, nunggu berita nongol dulu, ya telat sayang. Betul atau betul banget? Jadi kalau orang bilang bandar moloki, bla bla bla, mesti harus ngitungin atau ngapalin kode-kode broker saham YUXA bla bla bla, itu percuma sayang. Kalau masih seperti itu, kemungkinan besar dia masih scalping, dan kalau scalping itu Anda melawan hukum alam yang namanya time frame. Semakin kecil time frame, semakin kecil, semakin volatile gerakannya. Maka itu, kalau trading itu scalping cuman hoki-hokian, untung-untungan, alias hampir mirip dengan judi. Oke, itulah kenapa banyak para trader yang scalping, karir dia itu kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Kenapa? Capek, Bapak Ibu. Ya, udah capek dan mereka harus membayar mahal. Apa itu? Waktu. Ya, mereka nggak bisa kerja, nggak bisa apa, ya, harus mantengin market tiap menit. Udah cuannya nggak seberapa, ya meskipun cuannya nggak seberapa, tetap harus disyukuri, betul? Tapi kalau Anda mau cuan gede, ya, terutama dalam jangka menengah dan jangka panjang, Anda mau nggak mau harus swing. Lagian, selain nggak bisa bertahan lama di market, ya, scalper itu modalnya sulit untuk bisa gede. Kenapa? Karena semakin besar time frame Anda pakai, semakin besar pula modal yang Anda punya, dan sebaliknya. Meskipun modal Anda masih belum gede saat ini, tapi Anda mesti harus punya mindset seorang investor besar yang mengelola dana juga besar. Berapa besar itu Pak Adi? Relatif, yang nggak baca miliaran itu aja ya. Anda kalau tadinya miliaran, nggak mungkin Anda scalping, Bapak Ibu. Ya, kalau modalnya cupu, ya itu Anda baru scalping. Ya, kenapa? Ya modal cupu ya gampang pilihnya. Ya, coba Anda punya modal misalnya 10 miliar, 20 miliar. Anda mau beli sama apa sekarang? Kalau mau di scalping, sulit, Bapak Ibu. Yang stock map itu adalah portfolio yang masuk ke watchlist saya. Ya, karena dia kebanyakan nonton God of Gambler. Mungkin dia itu fansnya Cho Yun Fat ya, ngimpi terus sampai bisa membolak-balik kartu kayak di film-film ya. Pak Adi, kalau jumlah lot di bid dan as itu apa juga bisa untuk anti deteksi
Pak Ferry, jawabannya adalah itu bullshit, Pak. Ya. Patokan untuk entry dan exit itu tetap VBAR. Oke. Karena apa? Karena lot di bid atau offer itu bisa diambil atau ditarik atau tambahin sewaktu-waktu, ya. Cuma tinggal narik, cuma tinggal withdraw doang, ya. Jadi jangan pernah sekali-kali untuk menentukan waktu mau sell atau buy itu ditentukan dari lot yang ada di bid. Kenapa? Besar kemungkinan kalau pakai style itu dia cuma scalping doang. Oke, dan scalping itu capek, Bapak Ibu. Apakah terjawab, Pak Ferry? Ya, selamat siang, Bu Yeni. Oke, balik lagi ke artikel. Ya, artikel. Ini dia ya. Aktivitas trading harian, ya, alias day trading. Day trading. Ya, day trading harian. Ya. Jangan day trade. Oke. Jangan day trade atau jangan scalping. Ya. Itu dia. Anda mau cuan gede, Anda harus memanfaatkan yang namanya compounding interest, dan compounding interest itu sangat sulit sekali kalau sampai dari cuma scalping doang, ya. Betul ini, ya. Jangan terbuai sebuah ilusi, ya. Kalau aku day trade tiap hari aku cuan hun sahun 1%, 2%, 3%, ya. Kalau aku bisa tiap hari cuan segitu, maka akhir bulan langsung saya jadi miliarder. Itu mimpi saya. Ya, itu adalah sebuah miskonsepsi yang banyak sekali dianut oleh para trader pemula. Dan kalau punya mindset yang singkat seperti itu, maka sulit sekali dia bisa berkembang. Kenapa? Trading saham itu adalah sebuah bisnis. Oke, kalau Anda punya bisnis, Anda supaya sukses bisnisnya harus punya visi jangka menengah dan jangka panjang. Ya, jangan pakai visi jangka pendek. Oke, sama. Karena trading saham itu adalah sebuah bisnis, maka Anda harus punya visi jangka panjang. Gimana caranya? Kalau trading minimal pakai daily, weekly, or monthly. Jangan pakai hourly atau 30 menit atau 15 menit. Kok bisa? Semakin kecil time frame-nya, semakin random gerakannya. Dan itu sama aja dengan pertaruhan di meja judi. Oke. Betul, Su? Betul. Iya, ya. Jadi ini adalah trading saham, Bapak Ibu. Jangan berjudi, oke? Ngerti? Apakah semua jelas, Bapak Ibu? Udah ngerti pemaparan saya? Kalau ngerti, tolong chat mengerti, oke? Dari mana? Dari apa? Oh. Oke, jangan scalping. Kok tiba-tiba ada begitu, tunggu. Connect now. Ping. Kita pakai. Oh, Andi ada ngambil dari ya. Beli Indi. Oke, ya beli Indi. Aku udah call Indi belum tadi barusan? Dari mana? Ya, Anda kalau berjudi ya scalping ya. Tapi jangan berjudi ya, Pak Ibu. Itu kenapa banyak orang yang komplain ya. Kenapa Pak aku beli saham kok rugi ini ya. Ya karena dia berjudi, Pak Ibu, ya. Semakin Anda pakai time frame kecil itu sama kayak Anda masuk ke kasino. Oke, kalau Anda masuk ke kasino, peluang untuk yang menang itu adalah sang bandar, the house always wins. Apakah Anda pernah dengar istilah seperti itu? Ya pantas saja. Kenapa udah rugi? Karena dia scalping. Scalping. Yang scalping itu kebanyakan sinting, Pak Ibu. Ya. Halo. Yang ya. House always wins. Oke, sebelum kita masuk ke sesi live trade, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu?
Kalau tanya, silakan pakai mic aja supaya cepat. Oh. Oh, sempat ya. Oh. Jangan Oke, nggak tanya ya. Oke, sekarang kita akan screening, oke? Screening. Oke, beginilah cara saya screening. Ketika screening gini, biasanya saya udah buka sajen, Bapak Ibu. Bakar-bakar menyan, dan sama baca-baca mantra. Ya. Oke, selesai. Ini saya screening pakai time frame weekly, Pak Ibu ya. Lumayan. Saya kuat ini di sekitar 6 IDX. Business investor. Do. PMRI. Masih banyak sekali yang sideways, Pak Ibu. Lihat ya PMRI ini ya. Udah meruncing seperti ini, ya. Ya. Kenapa kok bisa meruncing? Karena dia sideways selama 3 hari. 3 minggu. Kenapa 3 minggu? Karena kita pakai chartnya namanya weekly. Jadi satu candle ini, ya, satu candle ini adalah satu pergerakan harga dalam 1 minggu. Dan ketika meruncing seperti ini, ya, ketika meruncing seperti ini, otomatis ketika dia naik seperti ini, ya, one day dia akan naik seperti ini. Kemungkinan besar, Pak Ibu ya. Ingat, trading itu adalah sebuah seni dari probabilitas, sama seperti bisnis pada umumnya. Dan kita cari saham yang punya probabilitas tinggi untuk naik. Oke. Memang tetap ada probabilitas kecil untuk turun, ya. Tapi meskipun turun, meskipun itu kemungkinan kecil, small chance, tetap kita mesti disiplin money management untuk memanage risiko. Misalnya amit-amit itu saham malah tambah turun, amit-amit seperti. Oke. Oleh Mandiri BMRI ketika dia naik seperti ini, ya nanti dia bandnya akan mekar seperti ini. Ini ya. Mekar seperti ini. Mekar seperti ini. Set. Ya, ketika dia naik seperti ini, dia apa ya, Bang? Siap cuan sak ketapruk, oh Ibu. Sudah kapan? Gimana, Su? Oh, bisa melihat ibu kira-kira dia mau akan mekar. Good question. Kenapa? Kok saya confident bahwa BMR ini akan mekar? Ya, karena ini. Ingat Bapak Ibu ya, semakin besar time frame itu semakin besar, semakin kuat trennya, dan semakin kecil time frame itu semakin kecil trennya. Masih ingat, Su? Nah, ini adalah time frame apa ini? Time frame apa ini namanya? Time frame apa ini? Time frame. Apa ini time frame namanya? Weekly. Ini namanya. Weekly. Oh, weekly. Weekly. Jadi, kalau time frame weekly, ada lagi satu time frame yang lebih besar daripada weekly. Apa namanya? Monthly. Oke. Mari kita lihat cek jena monthly-nya. Nah, seperti ini monthly. Ini Su ya. Lihat ini. Kita harus lihat ya, punya visi jangka panjang ya.
Nah, kemudian lihat ini. Ini dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ke sini seret gini. Ya. Ini trennya uptrend, downtrend atau sideways. Uptrend, oke. Ingat ini adalah monthly. Jadi monthly itu juga punya tren yang lebih kuat daripada weekly. Sampai sini ngerti ya? Iya, time frame itu. Time frame-nya itu kalau uptrend berarti dia akan lebih kuat dibandingkan sama weekly. Betul. Kalau monthly-nya kuat uptrend gini, maka kemungkinan besar weekly sama daily-nya juga ikut. Ya, itu harusnya. Ya, ngerti ya, itu harusnya. Betul, momentumnya betul. Momentum itu adalah hukum alam. Ya, sampai sini ngerti ya. Nah, kalau uptrend kayak gini, ya, kira-kira dengan kondisi balik ya ke weekly seperti ini ya. Weekly seperti ini. Ya, dan dia seperti ini, ya. Dengan monthly yang se-uptrend kayak tadi itu, ya, kira-kira setelah dia keluar dari sideways ini, karena apa? Karena sideways itu dia pasti akan ada breakout. Ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, tapi kemungkinannya itu lebih besar. Kemana, Su? Ke utara. Kenapa kok ke utara? Karena monthly-nya betul. Seperti itulah konsep pemikirannya. Ngerti, Su ya? Ini sama jet line itu ada pengaruh? Ada. Nah, ini apalagi ketika dia minggu ini ya atau minggu depan dia bisa close di atas jet line, maka kemungkinannya itu lebih besar lagi untuk dia nanti breakout-nya ke utara. Ngerti ya, Su ya? Nah, tapi Pak Adi, apakah bisa downturn seperti ini daily-nya, kemudian dia akan menyeret weekly monthly-nya ke bawah juga? Tetap ada kemungkinan, meskipun itu lebih kecil. Ini apa ini? Ini daily. Ya. Ini daily. Ya. Ini weekly seperti ini. Weekly masih ya. Di apa? Sideways. Ya. Monthly akan seperti ini. Ya, itu baru satu indikator. Ini monthly dia di atasnya jet line. Betul. Berarti jauh di atas jet line. Berarti dia masih ada kemungkinan ke atas. Dia tetap punya kemungkinan kecenderungan untuk tambah naik ke atas. Oke. Ngerti ya? Oke. Kemudian itu aja udah gampang dimengerti. Mari kita cari misalnya gini ya. Ini bonus indikator, oke? Bonus indikator. Ya. Bank Mandiri ini chart Bank Mandiri. Oke. Chart Bank Mandiri ya, itu sama dengan chart Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA. Ya, kok bisa? Ya, mosok Pak Adi. Kan setiap bank, setiap saham kan punya fundamental sendiri, ya. Punya level profitabilitas sendiri. Kok bisa sama chartnya? Ya, sama chartnya, Pak Ibu. Nggak peduli berapapun fundamentalnya, seciamik apapun dia mengenerate profit dan lain-lain. Ya, mau buktinya seperti ini buktinya. Ya, coba lihat dulu ya. Ini monthly, oke? Mandiri ini adalah Mandiri monthly, oke? Nah, kemudian kita lihat ya. Ini Mandiri monthly ya. Coba lihat ya, BBRI. Seret. Mirip nggak, Su? Mirip ya? Nah, ini ya, ini BRI ya. Coba lihat BBNI monthly, BBN. Mirip nggak? Ada kemiripan. Ya, BBRI lah. Seret. Ya. Kemudian BMRI. Seret. Mirip nggak? BBNI. Seret. Mirip nggak? Mirip ya? Mirip. Coba cek BBCA, apakah mirip juga? BBCA. Seret. Ini lebih uptrend lagi BBCA. Trennya dorongan itu. Iya, betul. Keempat bank ini yang volumenya paling gede se-Bursa Efek Indonesia, dia juga sempat kena koronce, ini loh, setengah tahun rontok tahun lalu. Ya. Setengah rontok. Iyalah. Ya. Nah, kalau BBCA aja bisa se-uptrend ini, ya, dan BBRI, ya, ini udah kelihatan ya, udah kelihatan ini bandnya mekar, ya, naik ke atas ini, ya kan ya. Kemudian
BBRI. Nah ini dia. Apalagi nih, BBRI ini udah mulai mekar ke atas ini. Iya, mekar juga. Itu melengkung ke atas ini. Ya, mengembang. Ya. Nah, karena BBRI ya, BMRI, BBN itu punya cat yang sama, ya. Maka coba lihat nih, BBNI. Set. Ini mah belum mekar nih. Belum mekar ini. Ya, karena secara inherent atau secara natural mereka itu punya cat yang sama, maka dengan posisi weekly seperti ini, maka kemungkinan besar BBNI ini ketika dia meruncing dan breakout muncrat itu high chance nanti ke utara. Betul sih ya, gampang ya, mantap. Berarti kesini ada manfaat. Loh, jelas. Itu masuk tabelahnya. Mantap. Betul, Su. Oke. Apa Bapak Ibu mengerti pemaparan saya, Pak Ibu? Kalau mengerti, tolong bilang mengerti di chat. Itu aku mau tanya ini, betul enggak itu? Kamu enggak dengar itu baca. Ini apa betul enggak gitu? Jadi aku mau dijelaskan hari ini tuh ya ini. Ya, sekarang supaya kita ambil tindakan ini mau beli, mau jual, itu kita punya patokan. Itu apa yang dibeli, apa yang dijual. Betul. Betul. Ya, apakah sekarang begitulah kita harus punya tren jangka panjang, oke? Tren jangka panjang. Anda mau bisnis, Anda mau trading saham, ya, kita harus lihat tren jangka panjang. Gimana cara tren jangka panjang? Lihat weekly dan monthly-nya, ya, jangan lihat cuma daily doang, oke? Capek oleh daily doang. Orang yang main itu malam menit. Iya, gila itu, judi. Iya, judi ku. Nggak peduli mau pakai aplikasi sesakti apapun, Anda mau lihat rasi bintang, Anda mau lihat fundamental, teknikal, kalau time frame yang dipakai itu kecil, itu hampir sama dengan judi alias scalping, ya. Nggak ada namanya aplikasi atau teknikal atau fundamental atau apapun itu yang bisa memprediksi apalagi secara konsisten, ya, sebuah saham yang punya time frame kecil. Itu bullshit, Bapak Ibu. Ya, nggak ada. Kenapa? Itu karena sudah hukum alam. Semakin kecil time frame-nya, itu semakin volatile. Nggak peduli mau pakai apapun, ya, tetap volatile, random. Oke, random. Oke, balik lagi kan ini, ya, BCAP. Oh ya, BMRI ini, BMRI, ya, BMRI. Ini dia. Gimana, Bapak Ibu? Kalau BMRI kita buy on weakness, apakah setuju? Bompong belum berangkat ini ya. Apakah setuju? Kalau setuju, tolong bilang di chat. Kalau nggak setuju, ya nggak apa-apa. Ngomong murah ini ya, ngomong belum jalan ini ya. Gimana? Bank Mandiri ini, wah, sebelum berangkat ini. Oke, setuju ya? Buy on weakness. Buy on weakness BMRI 6.500 or better. Swing weekly. Tidak, just follow the instruction. Oke, berikutnya. Oh, Aisyah. Coba cek Aisyah. W D W M
Ini dia Aisyah. Hari ini volume Aisyah 75 miliar. Ya, jauh lebih gede daripada hari-hari biasanya. Yang cuman berapa? 27 miliar. Ya. Jadi Bapak Ibu, Aisyah ini diapain? Nah, diapain Aisyahnya? Diliatin doang? Atau disimpan doang? Atau di print chartnya, tempel dinding? Hah? Di print ya? Di watchlist, Pak. Iya, udah gak usah banyak cincong gitu ya. Beli Aisyah itu ya. By Aisyah 284 OB. Ini keren nih Aisyah. 284. Langsung sampai 100.000. Ya. Kenapa kok saya suka sama Aisyah ini? Karena apa? Ini Su. Ya. Bandnya ini meruncing, oke? Bandnya meruncing ini. Ya, berarti ini kalau dia meruncing, otomatis dia lagi sideways. Betul? Sideways. Ya. Otomatis bandnya dia meruncing. Kemudian band yang meruncing itu eventually at one time, ya, dia akan terjadi sebuah breakout. Oke, breakout itu bisa ke utara, bisa ke selatan. Betul? Nah, kalau daily seperti ini daily ya. Nanti breakoutnya Aisyah di daily ini itu cenderung kemana? Utara atau selatan? Gimana cara ceknya, Su? Cek weekly-nya. Oh, cek weekly-nya. Iya, cek weekly-nya. Oke. Seperti ini. Nah, weekly-nya ya. Mulai balik nih dia. Uptrend ya. Mulai naik lagi dia weekly-nya ya. Tapi nggak cuma weekly aja, Su. Cek apa lagi, Su? Monthly-nya. Gimana monthly-nya? Seperti ini. Serat. Gimana ini, Su? Monthly-nya? Keren nggak? Ini keren nih, Su, monthly-nya. Ini loh. Dia meruncing banget loh ini band-nya. Ya. Meruncing banget ini band-nya. Dan dia monthly-nya bisa sanggup tembus di atas deadline seperti ini. Iya, jadi dia nih punya peluang besar untuk menaik. Ngerti, Su? Nangkep? Nah, berarti diapain ini Aisyahnya? Beli dong. Beli, sikat ya. Udah, nggak pakai cincong, sikat. Money management. Apakah ada jaminan pasti 100% bahwa Aisyah bakal jalan? Nggak ada, sayang. Nggak ada, sayang. Yang ada adalah probabilitas. Oke, sama kayak bisnis pada umumnya. Semua itu pasti ada asas probabilitas, nggak ada yang pasti. Betul, Su? Jadi gimana caranya memanage risiko? Misalnya amit-amit balik arah, amit-amit lagi, ya. Cuman satu, money management. Oke, money management. Dan satu lagi, belinya harus berani cut loss. Kenapa kok berani cut loss itu penting? Karena Anda ketika beli saham, Anda ketika mengakses emosi di level power, ya maka Anda akan menarik hoki-hoki. Ya. Masih ingat, Su? Force and power, masih ingat ya? Ya seperti itu. Berani. Betul, berani. Kenapa? Betul. Kenapa? Trading saham itu pasti butuh hoki, Wah Ibu. Ya. Pasti butuh hoki. Sama kayak bisnis pada umumnya. Ya. Jadi trading saham itu nggak cuma lihat chart doang, lihat fundamental dan lain-lain. Ya, Anda itu pasti butuh dukungan alam, semesta untuk bisa cuan, Bapak. Oke, apalagi ini? Agro ini keren banget ya. Agro ini keren banget ya. Udah balik ke atas line lagi minggu ini. Kemudian gimana daily-nya? Seperti ini. Seret. Meruncing, Bu. Meruncing bandnya. Ya, dan weekly seperti ini. Balik ke atas line lagi. Cek gimana monthly-nya. Ya, apakah uptrend? Apakah sideways? Betul, Su ya? Cek monthly-nya seperti ini. Gimana Bapak Ibu? Ini uptrend atau uptrend banget ini agronya? Banget. Jadi terus ini diapain ini agronya? Dibeli. Begitu caranya.
Angka berapa? Simple dah, nggak pakai cincong. Angka berapa? 1065. 1065. 65. Buy Agro 1065. Oke. Swim Weekly. Oke, Agro sudah. Ya, apa yang lain? Wah, dahsyat ini waskita gitu. Waskita ini dahsyat, Mbok. Ini dia. Waskita ini ya. Waskita ini ya. Minggu ini dia hampir berhasil close di atas deadline. Ya, ini daily-nya meruncing sideways. Kesempatan ini ya, kesempatan. Weekly-nya uptrend, balik atas bagian apa? Deadline lagi. Kemudian gimana monthly-nya? Shred. Tuh, kayak gini. Gini monthly-nya. Tuh, mulai meruncing, mulai mekar ke atas gini. Gimana ini Bapak Ibu? Disikat apa diborong atau diliatin doang? Hajar dah, nggak banyak cincong ya. Ini loh, ini mekar ini ya. Ini loh. Oh iya, Betul dah, nggak pakai banyak cincong udah, nggak usah ngurus gimana piutang waskita ke negara, apakah proyek jalan tol dibayar apa enggak, itu apa dia menerbitkan obligasi dan dana. Kebanyakan bacot Bapak Ibu. Mesin fotokopi tak tuh. Ya. Kalau bisa ini mertua tetangga dijual di gadang juga gitu. Kita teman gitu. 1565. Ya, 1565. Ya. Baik, waskita. Ya, 1565 OB swing weekly. Jadi Bapak Ibu, kalau waskita jalan, sebagai dia itu adalah salah satu saham paling gede volumenya, transaksinya di sektor konstruksi dan properti, ya. Terus Wika, Adi, apalagi PTPP, kita apain? Hah? Dia apain? Wika, Adinya. Kenapa inkonya Pak Kodar? Inko itu uptrend banget Pak, weekly monthly Pak, santai aja. Loh, uptrend weekly-nya. Monthly-nya, wah super uptrend. Daily-nya ancang-ancang mau muncrat ke utara. Sip. Ya. Anda udah nggak perlu ngeceki harga nikel dunia berapa ya. Vale Inc berapa sahamnya. Apakah Elon Musk jadi bikin pabrik Tesla di Magetan misalnya ya. Nggak perlu diurusin Bapak Ibu. Kalau gini catnya Inco mah ciamik, Bok. Sekali lagi, kita adalah swing trader. Ya. Visi kita itu jangan menengah, jangan panjang. Oke. Artinya apa? Jangan diasumsikan. Oke. Beli saham sekarang ya, sekali yang terbaik langsung order ke bulan ya. Enggak, Pak Ibu ya. Kita punya visi jangka panjang. Oke, selama itu saham
nggak nongol fiber merah, ya, amit-amit, ya, silakan di hold. Dan taking profit is never a sin. Yang penting ikhlas. Oke. Trader yang ikhlas, rezekinya tambah luas, Pak Ibu. Tidak banyak dulu. Nggak boleh banyak-banyak. Gerakannya malam Japfa weekly. Oke, cek. Oh iya, jamin. Oh iya, Pak. Boleh coba begini. Boleh. Weekly. Oke. Gimana cepin? Cepin. Ya oke lah. Setuju aku. Kalau Japfa weekly ini bagus ini. Boleh nih, boleh. Baik Japfa 1485. Tunggu ya. Beli yang tidak kita beli. Tapi nggak pernah nyebut Aisyah. Kita selalu nggak berkerumunan orang ya. Kita laporkan ke dinas kesehatan. Agro. Ceritakan kerumunan. DKFT ini keren, Bok. DKFT keren. Ya, beli. Laporkan ke ini. Baik DKFT. Terus manfaat. Gimana? Udah naik. Dia komen langsung kublek Pak. Laporannya diuncal Wah, ISSP ini keren ya, catnya ya. Daily, weekly, monthly. Wih, keren kok ISSP. Coba sih berapa volumenya. Boleh juga ini. Ini volumenya ini 13 miliar ini. Boleh juga lah. Boleh juga. ISSP. Coba lihat gimana bitnya. Gimana bitnya ISSP? ISSP. Oh, boleh juga bitnya sopan-sopan nih ya. Beli. Ya, wis gak banyak cincong. ISSP. Ya. Beli itu ya. Buy ISSP 208 OB swing weekly. Buy ISSP berapa tadi? 208 OB swing weekly. Setuju. Tapi katanya masuk operasi. Oh, sorry, ya anak keras. Berarti keras ambil. Wah, Ira ini keren juga Ira ini. Ira. Iya. Ciami Ira ini. Boleh nih Ira ini. Cuma ini sangat volatile, Bu ya. Range-nya 10%. Ya. Ini range-nya 10% ini ya. Jadi ketika naik bisa belasan puluhan persen, tapi sekali turun bisa auto reject. Waduh. Memang sangat volatile. Ini, coba lihat ini. Ya. Berapa ini? 10,2% ini, Cuk, range-nya.
10,2%. Aturannya 2,5%. Ya nggak ada aturannya sih. Yang penting kita tahu, semakin tinggi angka ini, otomatis semakin volatile. Jadi kalau semakin tinggi angka ini, semakin bagus saham ini untuk kesehatan jantung kita. Oh, jantung itu. Iya, tambah sehat. Oke. Boleh nih IRA ini ya, tapi ini sangat volatile. Boleh nih IRA. Baik IRA 2240 OB. Baik IRA 2240 OB. Swing weekly. Apa? Arti swing weekly itu adalah pertama, semua keputusan kita itu harus diawali dari niat. Oke. Kalau ternyata pakai beli sahamnya pakai chart daily, itu artinya kita belinya niatnya trading di daily. Oke. Kalau trading di daily artinya lihat chartnya cuman sore doang. Pagi siang nggak boleh lihat chart, cuman ketika sore doang. Ya, setiap hari. Kalau tradingnya pakai weekly alias swing weekly, berarti Anda belinya saham itu pakai chart weekly. Jadi kalau belinya pakai chart weekly, Anda cuma boleh lihat chart weekly ya, nggak boleh daily ya. Harus chart weekly di hari Jumat doang. Oke, siap, Su? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jangan tanya saya, Pak Adi gimana sama BCD? Tutup laptopnya sayang. Ya, lihat hari Jumat aja. Oke. Ingat tapi semakin besar time frame yang Anda pakai ketika trading, otomatis semakin besar pula risiko yang harus siap Anda tanggung. Apa artinya? Semakin besar time frame, yaitu semakin lebar pula range-nya antara S sama R-nya. Jadi 2 kali risiko yang harus kita tanggung. Ya, sesuai dengan hukum alam. The bigger the risk, the bigger the reward, vice versa. Gampang? Oke, berikutnya apa lagi? IRA. WG, wah iya bagus sih WG ini. Tapi tadi saya udah call waskita ya, sama aja, oke? Sama aja. Kalau udah ada Antam, Inco beli, nggak apa-apa. Ya, mending pilih satu aja Pak Bobi. Ya, karena Antam tuh seingat saya ada nikelnya juga ya. Bris gimana? Tunggu Bris. Bris weekly. Sikat mah kalau Bris mah. Daily, wah mumpung banyak satu Bris Ibu. Ya, Bris. Silakan nambah. Silakan nambah. Ya. Bu Dini, ERA. Kenapa ERA, Bu? Kalau tanya saham sama saya, mohon untuk selalu sertakan saya mau beli atau saya lagi punya. Oke, mohon diulangi lagi pertanyaannya, Bu Dini. WG ini chart weekly-nya keren. Ya, sebentar. Pak ini di backfill terus kok Pak. Apa warna fiber ERA hari ini, Bu Dini? Apa warna fibernya? Kuning. Kalau kalian diapain? Hold. Nah, beres sudah. Oh, beres sudah. ERA di hold aja. ya, siap.
TCPI nggak pernah call, iya betul. Oh nggak pernah call TCPI. WM. Aduh. Kenapa nggak pernah saya call TCPI? Karena dulu itu TCPI ini termasuk saham yang small cap, Pak Ibu. Itu kenapa saya nggak pernah call. Kenapa kok small cap? Lagian kalau ini ya, TCPI. Nah ini dia. TCPI ini adalah saham apa ini? Batu bara. Nama aja Transkul, ya. Kul batu bara kan ya. Ini TCPI sudah 5 hari hijau terus Bapak Ibu di daily-nya ya, di daily-nya hijau terus. Ya. Dan seperti Anda tahu, saham batu bara itu baru jalan ketika harga saham batu bara dunia itu juga lagi jalan. Oke, nggak peduli meskipun fundamentalnya sebagus apapun atau termasuk sebobrok apapun, ya kalau ketika harga batu bara dunia naik, otomatis harga sahamnya juga kita naik. Dan karena TCPI ini adalah perusahaan batu bara, maka kita bisa expect kejadian yang sama untuk saham-saham batu bara yang lain. Contohnya seperti apa? Ya Indi, ya Bumi, ya ICMG, PTBA, apapun itu. Ya. Jadi jangan lupa Anda bisa pakai fundamentalnya bagus. Bullshit mah itu mah. Ya. Apa itu? Bismillah ya. WIM ya. Nah, ini dia TCPI, oke. Udah mulai mekar seperti ini ya. Udah mulai mekar seperti ini ya. Monthly-nya ini monthly loh, Ibu. Monthly loh ini. Ya, bandingkan dengan ini coba. Ya, bandingkan dengan ini coba. Bandingkan dengan ini. Udah gini. Apa ya? Indi. Nah, monthly ya, ini dia monthly ini. Ya. Mirip nggak? Nah, ini juga kita mekar-mekar di monthly-nya. Jadi daripada TCPI 5 hari, Pok, naik terus, Pok. Ya. Naik terus, Pok, 5 hari, Pok. Mending beli Indi daripada beli TCPI. TCPI udah 5 hari hijau terus, ya. Mending beli Indi baru hari ini hijau. Apakah udah terjawab, Pak Ferry? Bu Rosa, saya lagi punya Medco hari ini T+2, mending jual patahan ke Senin. Bu Rosa, ya memang Ibu masih baru ya. Saya hanya terima konsultasi portfolio untuk portfolio yang ada di HPX saja. Oke. Jadi nanti ketika account Bu Rosa HPX sudah jadi, silakan dipindahkan semua ke HPX, oke? Karena saya hanya mau terima konsultasi di portfolio HPX saja. Apakah bisa diterima, Bu Rosa? Terus 350 tiba-tiba 350 oh iya. Medco ini mah masih on track mah, tenang aja. Ini loh VIBA masih kuning, ya. Ini loh VIBA masih kuning, ya. Bukan merah kan? Selama itu nggak merah, masih like gold. Tapi saya rugi, Pak Adi. Loh, jangan sekali lagi, jangan diasumsikan. Sekali Anda tekan enter buy itu saham, langsung auto cuan, Pak Ibu ya. Enggak ya. Apakah bisa? Bisa. Tapi ya enggak tiap hari, sayang. Pilih mana? SBP atau WG MDKI, keren ya MDKI ya. SIA ship keren juga ship ini. Rolls. Woi, ini dia SMRA, ini keren kok. Karena SMRA jalan, otomatis Anda bisa expect bahwa saham-saham konstruksi dan properti real estate yang lain juga ikutan jalan, Pak Ibu. Ya, jadi kalau SMRA ini ya sikat tanpa banyak cincong. 800 OB swing. Enggak ada. Cenderung untuk mekar loh. Oh, nanti tunggu ya.
Tunggu ya. Kenapa kok revisi ya? Ini apa Su? Ini kata apa nih? Chart weekly ya. Oke. Mari kita lihat di mana chart monthly-nya. Sip. Udah mulai meruncing juga ini monthly-nya. Di atas Ya. deadline. Betul. Kemudian ini adalah Sumarekon ini adalah saham properti, betul? Properti itu isinya apa aja? Yang gede-gede volumenya. Waskita, Wika, ya, PTPP, apalagi P1, Pakuan Jati, CTRA, betul? Mari kita lihat saham-saham properti yang lain, oke? Contohnya apa? Waskita coba. Ya, Waskita kan? Kenapa Pak Waskita? Ya, logikanya ketika perusahaan real estate itu naik, maka perusahaan konstruksi juga ikut imbasnya, betul? Dan sebaliknya. Oke. Cek gimana Waskita. Strat. Gimana Waskita? Ciamik kan? Ya. Jadi kalau untuk perbandingan ini penting juga. jadi SMRA ini ya ini juga kemungkinan besar betul probabilitasnya maka dia juga akan ikut naik. Nangkap tuh ya. Nah, kayak gitu cara berpikirnya kita. Kita memandang iya itu. Kita memandang sesuatu itu jangka panjang, jangka panjang. Itulah kenapa kita seringkali beli saham sebelum itu saham jalan. Ngerti Su ya? Karena apa? Kita tahu kemana arah trennya dengan jangka panjang. Ngerti Su ya? Ini barusan ilmu. Iya, jadi bahkan ketika dirinya lu tuh lagi sideways, ya. Kita bisa tahu ketika sideways, nanti breakout-nya mau kemana? Utara atau selatan? Gimana cara ngeceknya? Cari Perbandingan. ya, cari apa? Cek apa? Segini. Wiki dan monthly. Ya, wiki bagus, monthly bagus. Ya daily ketika sideways atau lagi turun, sikat. Tapi kita sudah yakin ini bakal breakout. Kemungkinan besar, high chance. Yes. Oke. Ya, itu dia caranya. NISP, keren juga NISP ini. BBHI, BBLA keren, BBLA, ya. SMPR juga keren. Sebenarnya banyak loh ini. Ini sebenarnya SMPR juga bagus. Ini bagus nggak SMPR ini? Boleh dibeli ini SMPR ini. Ya, ini D ini ya, daily SMPR. Oke, cek daily-nya dia lagi sideways. Betul Su ya? Kalau sideways, otomatis dia akan terjadi sebuah breakout, betul? Nah, kemana arah breakout-nya? Cek mana Su? Iya, weekly and monthly-nya. Oke. Cek. Gimana weekly-nya SMPR ini? Gimana weekly-nya? Ya. Set. Uptrend atau uptrend banget ini weekly-nya? Uptrend ini weekly-nya. Amat sih enggak. Oke, cek dulu. Apalagi, Su? Perbandingan. Enggak, cek lagi apalagi? Selain weekly apalagi? Monthly. Set. Gimana, Su? Ini monthly-nya sudah dalam fase mau muncrat ke utara. Ngerti Su? Ini lo mau naik ke utara. Ini satu bus ini. Ya, jadi kemungkinan besar dia itu bakal akan tambah seret ini. Ya. Kemungkinan besar. Oke, tidak ada jaminan pasti. Kemungkinan besar. Oke. Kenapa? Ini dalam monthly-nya lo udah mulai menyembur ke utara, ini dalam proses utara ini. Nanti dia tuh ketika tambah naik, gitu ya, otomatis dia akan tambah mekar nih band-bandnya, tambah mekar ke atas ini. Seperti apa? Seperti ini, ya, seperti ini. Ini dia, era. Nah, ini dia era. Ya, era. Coba ya. Mari kita lihat atau gini, INKP aja lebih gampang. Nah, INKP. Ya. Belajar ini ya, INKP ya. Ini apa nih? Monthly, oke? Monthly, betul? Ini monthly. Mari kita lihat hari per hari. Ya, hari per hari. Ini hari per hari. Misalnya gini, tanggal berapa ini? 27 Oktober. Oke, 27 Oktober. 27 Oktober 10.
Ya, ini dia ya. Ini adalah chart INKP Monthly. Dan ini saya pakai fitur namanya bar replay. Oke, bar replay. Ya. Enaknya pakai AMI Broker itu kita bisa belajar chart historis masa lalu. Ya. Kenapa? Karena history tends to repeat itself. Sejarah itu cenderung selalu berulang. Oke, dan itu kita akan buktikan sekarang. Ya, Itu kata-kata iya, itu ya. Iya. Betul. Trading saham itu, ya, itu juga sesuai dengan hukum alam. Hukum alam itu juga tertulis di Alkitab, kitab suci. Bahkan yang namanya niat, ya, contohnya mau trading di daily atau weekly. Niatnya itu awalnya pakai chart daily atau weekly. Nah, bahkan yang namanya niat itu juga tertulis di Alkitab dan juga termasuk Al-Quran. Iya loh, firman Tuhan loh itu. Contoh gini, niat seseorang, pahala seseorang itu diawali dari niatnya. Itu adalah firman Tuhan yang tertulis di Al-Quran. Sahih. Jadi ingat ya, Bapak Ibu ya, harus setia pada niat, dilarang mengkhianati niat. Kalau trading pakai daily, weekly. Oke, jadi tidak boleh menghibur diri. Misalnya kalau daily-nya harus udah merah, ya, fibernya merah harus out. Nggak boleh menghibur diri, bilang, oh weekly-nya masih bagus atau monthly-nya masih bagus. Itu nggak boleh, Pak Ibu ya, nggak boleh. Oke, bisa dimengerti, Bu? Nah, ini ya, INKP 27 Oktober. Ya, ini kelihatan memuncak ini ya, monthly-nya ini ya, INKP. Tapi apakah seindah itu perjalanannya? Ya enggak saya. Lihat ini ya. Saya akan majukan chart ini hari per hari. Nanti kita akan melihat bahwa ini candle doji kecil ini nanti dia bisa naik turun mengikuti pergerakan hari ini. Oke, seperti ini. Ya, fokus di sini. Ya. Fokus di sini. Ya, fokus. Ya. Oke, mulai. Ting, 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 ting. Naik. Loh, ini dulu, sempat turun ini, ya. Ini berapa nih modalnya? Ini modalnya berapa ini? 9.125 nih modalnya. Ya, ini dia. Kita beli di sini. 27 Oktober, 9.125. Ya, kemudian kita lihat, ya. Di sini ya 8.900 langsung turun ya, langsung japri Pak Adi. Pak Adi, INKP gimana Pak Adi? Kok turun Pak Adi, kok rugi? Ya, itu bisa. Ya, tapi kalau INKP cuan diem. Pak Adi yang mana ya? Kok saya pernah denger ya? Oh iya, Pak Adi yang dahinya kayak 8 bolof gitu. Nah, itu ya. Repot gitu ya. Itu kenapa Pak Ibu? Ketika cuan itu harus bersyukur, Ibu ya, harus bersyukur. Ingat bersyukur, ya, termasuk terima kasih, ya. Jadi jangan japri, bilang japri ketika loss doang, oke? Biasanya Pak Ibu ya, 99% sebuah saham ketika ditanyakan ke saya, itu posisi saham itu di portfolio beliau lagi floating loss. Ya. Biasanya kalau cuan jarang tanya, gimana Pak Adi ini saham BCD ini jarang. Ketika tanya itu ketika lagi floating loss, itu nggak boleh Pak Ibu ya. Kita harus tetap bersyukur Pak Ibu ya, bersyukur terus. Oke, ini dia. Tapi ya Pak Ibu ya, ini monthly ini jangan dijadikan patokan. Maksudnya jangan dijadikan jangan beli saham pakai monthly doang. Maksudnya gini, monthly itu hanya kita lihat sebagai arah tren saham ini kedepannya kemana. Kenapa? Kalau kita beli saham pakai monthly itu kelamaan. Ngerti ya? Jadi maksimal WI aja. Iya. Oke. Ini dia. Floating loss ini, ya. Tapi lihat ini. Gimana akhirnya? Ya. Berapa betul kita? 9125. Oke. Jadi perjalanannya enggak santai auto cuan itu enggak langsung. Itu sampai sempat turun ke 875. Floating loss ini, rugi loh ini. Ya. Kemudian berikutnya. Oh, ini dia. Lihat nih. Sideways-nya berapa ini?
Tiga bulan sayang, 1, 2, 3. Iya. 3 bulan. Ya, akhirnya apa yang terjadi sekarang? Nah, ini ya, mulai mekar nih ya, mulai mekar nih ya. Ya, ini mulai mekar ya. Mulai cuan ini ya. 1.500 ini. Mulai cuan. Dor. Naik terus ini. Naik terus ini. Naik terus ini. Naik terus loh, kayak gini loh, naik terus. Loh, kayak gini. 13.875. Ya. Biasanya kalau udah di posisi ini lupa ya. Pak Adi yang mana Pak Adi? Kok harus pernah dengar Pak Adi? Lupa udah Pak Adi. Cuan lalu. Ya, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Sampai sekarang ting. Nah, terus ya, puan. Ya. Dan di sini semoga masih ingat sama Pak Adi. Karena kalau di sini cuan gede nih, ingat sama Pak Adi, pahalanya tambah berlipat, Pak. Amin. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mengerti gimana perjalanan sebuah saham mulai dari sideways sampai jadi muncrat ke utara, bahkan muncratnya itu di monthly? Udah ngerti Pak Ibu? Apakah perjalanannya bakal mulus? Apakah bakal mulus? Enggak Pak Ibu ya. Oke, lanjut. Auto HKMU. Wait, wah, CTRA ini keren, Bob. Keren. Nih ya, bandnya meruncing. Ya, udah di atas jet line, ya. Bandnya meruncing, otomatis meruncing dia kan breakout. Betul. Kemana breakoutnya? Cek apa lagi, Su? Monthly. Ini dia. Cek gimana monthly-nya. Tor. Monthly. No, ini dia, Su. Ini dia. Ya, uptrend ini ya. Dia mulai kelihatan nekuk ke atas sebetulnya. Ya. Ini dia. Ya. Dan dia mulai mekar ke utara. Tapi bagus itu. Bagus itu prospeknya. Ya. Udah gini mah nggak usah nunggu berita. Ya. CTRA mau mengakuisisi lahan di mana berapa hektar, atau CTRA mencetak profit naik year on year bla bla bla, kelamaan itu. Ya kenapa? Karena kalau di sini ya balik lagi ke subjek market maker atau bandar saham yang tadi kita bahas awal. Di sini ini bandar-bandarnya atau market makernya sudah ngerti kalau CTRA ini punya peluang besar untuk prospeknya cerah. Itu kenapa sang bandar atau sang market maker dia tahu dia mau akumulasi atau beli-beli terus sampai hasilnya harga sahamnya naik. Jadi itulah nggak perlu ngapalin kode saham broker, Pak Ibu, percuma. Ya, karena Anda harus tahu bahwa tren saham CTRA ini adalah ke utara. Oke, ke utara. Udah jam 2.51 ya? Nah, begitu. Oke, apakah Bapak Ibu mengerti pemaparan saya hari ini? Coba tolong bilang kalau ngerti, di chat. Oke, aja lah. Kalau tak mau ngomong terang daripada spray mending sore ono to ngomong. Ngerti ya. Ngerti ya. Kenapa kalau kita punya Willy Monthly? Tahukah Bapak Ibu? Typical trader seperti biasa, ya. Mereka punya visi jangka pendek, Pak Ibu. Ya, jangka pendek. Itu kenapa mereka itu gampang diombang-ambing, ya. Mau bandar A keluar, bandar B masuk, bla bla bla. Kenapa? Karena mereka terbinya itu jangka pendek, makanya gampang terombang-ambing, gampang takut, gampang panik, gampang serakah, gampang emosi gak labil. Ya, ingat Pak Ibu, saya pernah tulis ya. Trading itu 10% yang menentukan kinerja portfolio Anda bisa cuan atau enggak atau kebakaran itu ditentukan oleh level kesadaran Anda. Oke. Level kesadaran itu ada di force dan power.
Kalau di force itu levelnya rendah, kalau di power itu levelnya tinggi. 99% trader di market mereka itu cenderung di levelnya force. Kenapa? Isinya apa? Takut, panik, serakah. Serakah terutama ya, fear and greed. Tidak pasrah. Ya, fear and greed. Ya, ketakutan. Ya. Jadi kalau Anda mau cuan, Anda ketika siap cuan, Anda mesti harus mengakses level kesadaran yang tinggi di power. Apa itu? Berani, ikhlas dan pasrah, rasional, apalagi bersyukur, cinta. Ya, ketika Anda trading saham atau ambil keputusan berdasarkan level kesadaran yang tinggi, maka Anda nggak perlu nyari cuan. Ya, malah cuan yang nyariin Anda. Oke. Termasuk sabar. Oke, sabar itu ada di power. Ketika Anda bersabar, Anda tenang, Anda siap risiko, ya, siap cut loss bahkan. Kenapa? Karena siap risiko, siap cut loss itu artinya apa? Anda mengakses level emosi yang ada di power, ya, sabar, ikhlas dan pasrah dan rasional. Ya, itulah kenapa orang-orang yang santai aja, siap cut loss, bla bla, itu malah sering cuan, Pak Ibu. Ya, kalau nggak percaya nanti Anda akan lihat sendiri. Ya, ini adalah Anda harus mengakses level kesadaran yang tinggi. Gak peduli mau pakai teknikal mau fundamental. Yang penting ketika Anda mengakses level emosi di power, maka Anda akan sering-sering didatangin hoki dan cuan. Oke. Karena teknikal fundamental itu cuma 10% aja pengaruhnya terhadap kinerja portfolio Anda. 90% itu adalah kualitas level kesadaran Anda. Ya, apakah bisa dimengerti Pak Ibu? Kalau ngerti, tolong bilang mengerti. Jadi itulah kenapa jangan panikan, ya, jangan suka takut, tenang, sabar. Salah satu kunci untuk sering-sering di rezeki lancar itu adalah Anda pikiran harus apa? Hati harus bersih, pikiran harus tenang. Bersih, tenang, itu semua ada di power, Pak Ibu. Ngerti ya? Yang ngerti cuma 3 orang aja kah? Hah? Dari 50 yang ngerti cuma 3 orang aja. Oke. Oh, wait. Iya. Tunggu ya. Tunggu ya. Mute all ya. Mute all. Sorry. Oke, ya. Sembari nunggu market buka lagi jam 15.00, saya ada pengumuman sedikit, Bapak Ibu. Seperti yang saya pernah cerita di grup bahwa saya sedang belajar menjadi seorang hipnoterapis. Ya, saya sedang bersekolah di sekolah hipnoterapi namanya Adi W. Gunawan Institute of Mind Technology, ya, di Surabaya. Oke, ini adalah sekolah 2 semester, 110 jam, dibagi menjadi 3 tahap. Oke, tahap pertama sudah selesai minggu kemarin, dan tahap ini saya sudah belajar bagaimana caranya membawa klien hipnoterapi untuk masuk ke fase hipnosis, ya, menggunakan teknik yang namanya induksi. Oke, induksi. Listrik tak induksi. Induksi itu bisa kayak apa tuh, wanita hamil supaya cepat lahiran diinduksi, sama itu mirip juga. Ya, supaya langsung bukan 10. Ya, induksi. Oke. Jadi gini Bapak Ibu. Ya. Pikiran manusia itu bagi 2. Ya, namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Di mana PBS ini mempunyai peran 90% lebih
ya yang menentukan nasib manusia. Ya, di PBS ini ada namanya emosi, ya, memori, apalagi namanya, kepercayaan, ya, atau belief, ya, bahkan agama itu ada di PBS. Ya, itulah kenapa kita misalnya ada orang yang cukup bodoh untuk berdebat soal agama, ya itu nggak bakal ada ujungnya. Kenapa? Karena agama itu diinstal ke dalam PBS orang, Mbak. Jadi logika nggak bakal dicerna, ya nggak bakal dicerna. Oke. Nah, contohnya belief itu apa? Belief itu kayak gini, misalnya aku adalah orang beruntung. Nah, kalau belief ini diterima oleh PBS Anda, maka Anda akan jadi orang yang benar-benar beruntung. Ya, Anda jadi orang beruntung. Ya, atau gini, aku adalah amit-amit ya. Aku gampang sakit. Nah, ya, ini kalau ini belief ini terinstall di PBS Anda, maka benar gampang sakit loh, Ibu. Ya, itu sama. Jadi harus hati-hati untuk menyimpan belief seperti ini. Ya, kita harus menyimpan belief yang positif-positif. Ya, untuk supaya sebuah belief yang baru bisa diinstal ke PBS dengan sukses, itu biasanya ada 4 macam cara. Ya, kayak gini. Pertama adalah dari figur ya, otoritas. Contohnya sama pemuka agama atau ibu guru atau siapapun itu. Jadi karena seseorang menganggap pemuka agama ini punya pengaruh besar pada hidupnya, maka apapun yang diomong sama pemuka agama itu, gak peduli pendeta, pastor, kiai atau siapapun, ya langsung terinstall masuk ke PBS-nya dan dianggap sebagai kenyataan dan langsung dipatuhi, Pak Ibu. Itu namanya figur otoritas pertama. Kedua, melalui pengalaman yang meninggalkan kesan yang mendalam. Ya, seperti apa? Dulu pernah ada orang yang hampir bangkrut, ya akhirnya apa? Ketika bangkrut, dia menemukan Tuhan, dan setelah dia menemukan Tuhan, hidupnya balik berjaya lagi. Ya, kenapa? Dia mendapatkan sebuah pengalaman spiritual yang bisa merubah komposisi PBS-nya jadi positif. Nah, itu dia. Ya. Kedua, itu dari pengalaman, figur otoritas, kemudian apa lagi ya? Nah, ada satu cara yang paling gampang dari semuanya itu untuk bisa menginstal sebuah belief yang baru di PBS Anda, yaitu adalah melalui sesi hipnosis. Ya, hipnosis. Ya. Kenapa? Karena hipnosis itu ya bisa langsung masuk ke PBS Anda dan kita bisa menginstal atau memasang sebuah banyak belief baru yang positif dan berguna bagi kehidupan Anda. Dan sekarang untuk bisa masuk ke fase hipnosis harus memerlukan proses yang namanya induksi. Ya, dan saya bisa menginduksi sekarang, Bapak Ibu. Saya bisa menginstal belief baru yang menguntungkan buat Bapak Ibu semua. Dan ini dia ya, mana buku saya? Saya bisa menginduksi sebuah belief baru yang judulnya saya adalah magnet uang dan keberuntungan. Luar biasa. Iya, luar biasa tuh ya. Iya. Saya bisa menginduksi Anda untuk menanamkan belief bahwa Anda adalah magnet uang dan keberuntungan. Apakah subjek ini cukup menarik, Bapak Ibu? Apakah Anda mau menjadi magnet uang dan hoki? Kalau mau, tolong bilang mau di chat. Mau dong.
Mau. Oke, mau, bagus. Mau. Yang mau cuma berapa nih? Ya, cuma 8 kayaknya mau. Hah? Yang mau hoki, yang mau jadi magnet uang cuma 8 aja kah? Udah kasih saya. Ya udah. Kalau nggak mau kebacut kebangetan Pak Ibu, ya saya kasih yang gampang loh. Ya langsung saya induksi langsung. Ya bukan kaleng-kaleng ini ya. Saya udah pakai ini ya 3 hari ya di kantor ya. Ya yang pertama ya langsung ketika induksi. Berikutnya sesi 2 saham dia agro naik 10% Pak Ibu. Oh gimana? Berikutnya, klien kedua, saya induksi, magnet uang dan peruntungan. Berikutnya, apa baru yang mana itu? Oh, yang sama naik loh, sama. Bris loh. Brisnya langsung naik 11% Pak Ibu. Mantap. Gak pakai lama ini udah ya. Gak pakai lama ini. Oke. Gak pakai di watchlist Pak. Mau ya? Gimana Pak? Gak pakai di watchlist itu. Wes, gak pakai banyak cincong kalau di sini Pak. Langsung magnet uang Pak. Langsung hoki langsung narik sendiri Pak. Dah. Ya. Bapak Ibu, saya membuka slot untuk berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 7 orang aja. Ya, yang mau saya induksi sebagai magnet uang dan peruntungan, ya. Yang tertarik setelah sesi ini silakan japri saya di Telegram. Dan 7 orang ini karena saya berdomisili di Surabaya hanya berlaku sementara ini hanya untuk berlaku untuk member Bull Riders dan Taurus Trading Academy yang berlokasi di Surabaya aja sementara ini Mbak Ibu ya. Mohon maklum. Ya di Surabaya aja. Oke. Nah, aturannya adalah saya akan sesi saya untuk menginduksi itu adalah setiap jam 12 siang. Jadi jam setengah 12 Anda yang tertarik yang mau jadi magnet uang dan keberuntungan harus hadir di kantor jam setengah 12 dalam keadaan sudah makan. Oke. Sudah makan ya. Proses induksi ya itu dilakukan dalam keadaan sadar. Oke, Pak Ibu ya. Jangan diasumsikan orang kalau dihipnosis itu harus tidur. Ya, bukan Pak Ibu ya. Itu cuma di film-film di TV-TV Pak Ibu ya. Langsung hilang gitu ya. Itu cuma di TV-TV Pak Ibu. Saya percaya itu gitu. Ya. Proses hipnoterapi itu dilakukan dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya. Oke. Jadi proses ini sekitar ya antara 30 sampai 45 menit. Free. Oke, gratis loh ini. Ya. Jadi cepetan daftar yang di Surabaya, japri saya setelah ini sebelum saya charge. Ayo, gimana ayo? Sebelum saya charge. Ngomong gratis ini. Ya. Ngomong gratis ini. Oke. Udah mengerti Pak Ibu ya? Yang mau saya install bahwa Anda adalah magnet uang dan keberuntungan, setelah ini silakan japri saya di Telegram. Oke. Ya, ingat cuman berlaku untuk 7 member aja. Jadi first come first serve. Kalau udah 7 udah tutup dah. Close. Oke. Oh, oke. Market udah close. Mari kita lihat gimana posisi IISG ketika close. Composite. Minggu ini. Oke, bagus. Composite balik ke bisa kita meruncing. Oke, bagus. Tenang aja Pak Ibu. Hari ini composite close hijau luar biasa ya. Weekend ini ya. Istimewa nih kalau weekend hari taking profit nasional itu bisa hijau. Apalagi long weekend ini. Tenang aja, world market itu masih sangat on track Bapak Ibu. Ya. World market sangat on track, no problem. Oke, apakah ada pertanyaan Pak Ibu? Oh ya, harinya nanti akan saya atur sendiri ya, setelah saya menerima apa itu partisipan atau peserta. Nanti saya akan atur sendiri harinya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dulu Zoom-nya kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Have a nice weekend. Besok kongsi Pak Chai. Ya, besok Chinese New Year. Ya, have a nice weekend. Sampai ketemu di Zoom kita berikutnya. God bless you all abundantly. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, Sintun Kyonghi. Kyonghi. Iya, mau ke rumah. Oke, Yonggi. Kyonghi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak.